Ekraf ini ada 17 subsektor ini. Iya. Kalau saat ini yang di Batu ini yang mengalami pertumbuhan paling pesat itu apa? Apa aja kira-kira? Ya, dari 17 subsektor yang ada di Mhm, Kota Batu ini yang berkembang yang lebih pesat ya karena Kota Batu adalah kota wisata, pastinya mhm, yang jujukannya orang-orang wisatawan itu mhm. kan pasti satu kuliner. Kuliner. Ya, kuliner, kemudian Heeh, juga ada fashion, ada mhm, film. Nah, itu mhm. yang apa kriya itu yang Korea. menonjol mungkin di situ. Heeh, Dan juga kita heeh. menyiapkan untuk online-nya, Mas. Oh, Online-nya nanya. untuk pasar Heeh. online-nya itu kita juga ada nanti belum kita luncurkan, Mas. Ini kita bocorin. Halo Sobat Randy, Kota Batu selain menjadi destinasi wisata favorit, saat ini juga tengah berkembang menjadi pusat ekonomi kreatif yang berdaya saing tinggi. Lalu apa rahasia berkembangnya ekonomi kreatif ini, serta peran pelaku kreatif, pemerintah, dan teknologi dalam membangun ekosistem yang kokoh? Pada hari ini kita telah kedatangan narasumber langsung Kepala Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Sumber Daya Manusia Pariwisata Kota Batu, Ibu Hartini. Salam Bu, apa kabar? Alhamdulillah Aku baik. paling senang Gimana kalau kabar lihat Samendi? sehat-sehat. Aku paling senang kalau lihat Bu Hartini senyum gitu membawa kebahagiaan terus nih. Ya, harus bahagia selalu. Siap. Selama 10 tahun ini kan memang dari pemerintahan kan sedang digalakan untuk ekonomi kreatif. Nah, tapi mungkin ada beberapa orang yang mungkin belum tahu Ekraf itu apa sih ekonomi kreatif itu. Mungkin Bu Artini bisa menjelaskan secara singkat, Bu. Ya, Heeh. untuk ekonomi kreatif itu sendiri Mm-mm. mempunyai arti itu Kreatif sih. menggabungkan kreativitas, Kamu kreatif itu. pengetahuan ya, Heeh. inovasi, Oke, budaya. Nah, oke. untuk menghasilkan satu nilai ekonomi kreatif yang tinggi. Oh, Nah, I see. nah Heeh. dari situ nanti Mm-mm. muncul inovasi-inovasi sehingga Heeh. tergabung di dalam satu Berarti, ekonomi oke, kreatif. berarti dari hobi pun bisa menjadi Bisa kreativitas ya. sangat, sangat Oke, bisa. siap. Ekraf ini ada 17 subsektor ini. Ya. Kalau saat ini yang di Batu ini yang mengalami pertumbuhan paling pesat itu apa? Apa aja kira-kira? Ya, dari 17 subsektor yang ada di Mm-mm. Kota Batu ini yang berkembang yang lebih pesat ya karena Kota Batu adalah kota wisata, pastinya Mm-mm. yang jujukannya orang-orang wisatawan itu Mm-mm. kan pasti satu kuliner. Kuliner. Ya, kuliner, kemudian Heeh. juga ada fashion, ada Mm-mm. film. Nah, itu Mm-mm. yang apa kriya itu yang Korea. menonjol mungkin di situ. Heeh. Juga seni pertunjukan. Seni Seni pertunjukan. pertunjukan itu juga. Berarti lebih ke kuliner, film, kriya, Ya, sama ya, seni pertunjukan. Seni pertunjukan ya, itu apa? Budaya gitu atau ya seni pentas-pentas? pertunjukan itu Heeh. kan ada apa budaya. Nah kita ini di Kota Batu Heeh. kan mempunyai apa sendera tari Arjuna Wiwaha. Nah Oke. di sana itu Heeh. tampil setiap padang bulan itu juga Tapi, ada event yang mewadahi dari heeh. sanggar-sanggar seni budaya Heeh. yang ada di Kota Batu. Berarti kalau setiap padang bulan itu berarti sebulan sekali ya? Ya Gitu nggak seperti ada itu. yang kan Kota Batu ini kan ramainya kan biasanya kan Jumat, Sabtu, Minggu gitu. Di Jumat, Sabtu, Minggu itu nggak ada jadwal pertunjukan Iya apa masih gitu? belum. Belum Nanti ke ya? depannya Masih mungkin berkembang ya? akan di apa Mm-mm. dimaksimalkan seperti Mm-mm. itu. Tetapi Mm-mm. untuk menuju ke sana kan perlu Mm-mm. di apa kajian dan sebagainya. Ya Karena Dinas benar. Pariwisata itu kan Mm-mm. apa sifatnya kan hanya memfasilitasi ya kita Mm-mm. ini bersama dengan komunitas dan juga untuk sektor-sektor lain nih Mm-mm. Samendi ya Mm-mm. itu ada film ya. Film Film ya. ini juga berkembang dengan pesat di Kota Batu ini. Nah, Oke. terakhir itu kemarin ada pemutaran peluncuran film perdana Heeh, heeh, di Mopik ya. heeh. Nah, itu ada Krisan Krisan. mengangkat potensi yang ada di Desa Gunung Sari. Krisan itu bunga krisan atau nama Ya, seseorang biasa? bunga Oh ya, bunga karena krisan ya. Heeh. mengingat desa wisata di Gunung Sari ini kan Heeh. ada penghasil bunga, Hasil ada bunga. mawar, ada krisan. Nah Oke. ini Heeh. diangkatlah sama teman-teman sineas Sinema. Kota Batu ya, Mm-mm, mm-mm, untuk diangkat di dalam sebuah film mm, untuk mengangkat desa Gunung Sari, mm-mm. yaitu berjudul Krisan. Keren berarti sebenarnya banyak hidden gem di Kota Batu ini Iya, ya sumber daya iya, manusianya. Nah, iya. filmnya itu kan memang banyak sekarang film Indonesia yang lagi populer dan banyak udah
mulai mendominasi di bioskop-bioskop lah ya. Kalau dari Kota Batu sendiri gitu, ada nggak sih kayak produser atau sutradara atau yang sudah bikin film nasional Iya, secara tiketing gitu minimal ya? Atau eh lebih ke kayak kontes-kontes dulu, festival? ya, ini teman-teman film di Kota Batu Mm-mm. ya alhamdulillah semakin berkembang gitu kan ya. Berkembang ya. Kita ada Batu Adem, Mm, rekan-rekan dari tim mm, perfilman mm, dari apa komunitas Batu mm, Adem mm, itu juga sudah menghasilkan film-film yang insya Allah itu bagus banget. Nah, kemarin juga itu insya Allah Januari itu akan diputar di Australia juga. Oh gitu. Nah, karena Uh-uh. melalui pariwisata Provinsi Jawa Uh-uh. Timur Uh-uh. itu sudah diseleksi, sudah Uh-uh. kemungkinan nanti akan lolos Uh-uh. dan insya Allah diputar di Australia itu Australia. sekitar bulan Januari. Short movie dia ya. Ya, Lebih tentang apa kalau yang rencana bakal diputar di Australia itu nah karena filmnya? itu kompetisi semacam kayak kompetisi gitu Mas ya. Oh gitu, Jadi maksudnya apakah ada genre tertentu, misalnya lebih ke drama atau percintaan atau apa dia? lebih ke arah kita mengangkat lokal ya, Oh lokal, lokal pariwisata untuk lokal, lokal wisata lokal lokal Kota Kota Batu Batu. ya. Nah, seperti tadi yang tak saya sampaikan Mm-mm. itu desa wisata Gunung Sari. Oh, yang tadi yang Krisan tadi Nah, dia. bisa Oh itu, oke seperti oke, itu. oke siap-siap. Lalu pemerintah Kota Batu ini dalam mendukung kolaborasi antara pelaku usaha lokal dan komunitas kreatif itu seperti bagaimana? Ya, kita Heeh. selaku warga Kota Wisata Batu kan kita harus bangga ya, Heeh. bangga dengan produk Mm-mm. lokal Kota Batu, apa yang dihasilkan oleh masyarakat, kita Mm-mm. harus apa bisa untuk membantu untuk Mm-mm. mempromosikan apapun itu. Intinya Dinas Pariwisata berkomitmen Mm-mm. untuk memajukan, mengembangkan Mm-mm. potensi-potensi yang ada di Kota Batu dan Mm-mm. berkelanjutan. Nah, Oke. untuk produk-produk lokal Kota Batu dan juga Heeh. pelaku-pelaku ekonomi kreatif yang Heeh. ada di Kota Batu, kita akan selalu berkolaborasi, terutama Siap. nanti kita juga menyiapkan wadah-wadah Mm-mm. untuk beliau-beliaunya pelaku ekonomi kreatif itu di dalam satu event. Atau Ivan. Nah, dalam satu event, Heeh. nah kita menyiapkan wadah kreasi untuk Heeh. para pelaku ekonomi kreatif di Kota Batu. Heeh. Contohnya itu apa ya? Untuk fashion misalnya. Fashion, oke. Fashion. Nah, subsektor fashion itu kita ada event. Heeh. Nah, kita ada Fashion on the River Oh ya yang ya sudah ya. kita laksanakan Mm-mm. sudah 2 kali. Heeh. Heeh. Nah, kemarin yang pertama ada di Coban Putri, yang kedua ada di Coban Coba Talun. Nalon. Nah, kemudian Itu contohnya juga, kenapa Mas? desainernya juga udah Iya, go internasional juga ya. desainernya itu desainer Kota Iya Batu, iya iya. kemudian yang peraga juga Heeh. dari Kota Batu, Heeh. ada dari Kang Mas Nimas Kota Batu. Iya. Nah, kita Kemarin aku lihat semuanya desain batiknya juga. Iya, berkolaborasi. aku lihat desain batiknya juga ada Pak Wali juga kemarin Iya, pakai Pak kepala-kepala Wali juga dinas apa namanya berpasangan ya. juga pakai gitu Heeh, kan. iya iya. Nah, beliau juga Bagus-bagus, apa heeh. bangga dengan produk lokal dengan desainer yang luar Mm-mm. biasa, yang Mm-mm. bagus. Nah, bahkan kemarin yang kedua ini untuk Fashion on the River itu diikuti oleh beberapa desainer Kota Batu, tidak hanya satu dua, Mm-mm. tapi juga apa namanya hampir berapa ya 27 desainer, 27. 27 Oh, desainer oke. yang ada di Kota Batu. Oh gitu, Nah, banyak ya, ya. ada 27 ya? Iya, Ya kemudian ya, kita heeh. juga untuk apa meningkatkan ya Mm-mm. karena fungsi kita itu juga Mm-mm. peningkatan SDM pariwisata, Mm-mm. Mm-mm. kita juga membekali daripada pelaku-pelaku ekonomi kreatif ini untuk skillnya, untuk Hmm. mengupdate terus untuk apa peningkatan SDM-nya, Heeh. sehingga mampu nanti bersaing di kancah nasional maupun Internasional. internasional. Tapi Fashion on the River-nya ini tetap kan setiap tahun rencananya. Insya Allah Sam Hendy, Insya Allah Iya, nanti udah apa ke keren kan? depan semoga bisa lebih apa berkembang Iya, dan menjadi besar. iya sebabnya mengambil temanya kan di belakang ada backgroundnya air terjun dan lain sebagainya Iya, itu udah termasuk unik kan. Heeh. iya betul betul. Kalau kalau di filmnya ini apa kira-kira yang tiba di event apa ini rencananya? Kalau Ada. di film itu apa teman-teman insya Allah itu nanti ke depan juga akan berkembang terus untuk Hmm. produksi-produksi film mungkin bisa bisa apa Hmm. namanya mengangkat potensi-potensi desa lain selain Hmm. Gunung Sari yang tadi disampaikan. Nah itu juga apa namanya
akan ada muncul karya-karya baru. Ditunggu Oke. saja Sam Hendy. Kalau eventnya dari pemerintah ada rencana nggak? Nah, kalau event itu kita Seperti Fashion on kolaborasi. the River gitu kan, Nah, event kita pemerintah. kolaborasi di dalam menyatukan 17 subsektor itu Sebenarnya. ada event produk lokal fest juga. Nah, Mm-mm. event produk lokal Mm-mm. fest ini itu Mm-mm. sudah dihakikan oleh teman-teman daripada Hmm, BTI, Batu BTI. Total Independen Waduh. yang menghakikan. Sehingga Oke. kita kolaborasi dengan Heeh. Dikraf, Dinas Pariwisata dan Mm-mm. juga BTI selaku yang punya acara itu Mm-mm. kita kolaborasi untuk menampilkan Mm-mm. 17 subsektor yang ada di Kota Batu itu Mm-mm. juga semacam menjadi ajang untuk apa ya, reuni pertemuan Mm-mm. daripada komunitas-komunitas ekonomi kreatif yang ada di Kota Batu bahkan di luar Kota Batu untuk berkunjung Hmm. untuk meet up. Meet up. Oh Nah, iya, kayak memang gitu. perlu sih harus ada kolaborasi Ya, antara mereka semua sektor gitu kan kolaborasi. ya. Betul betul. Apalagi sektor-sektor aircraft kan ada Ya, 17 kan ya. ya untuk mengembangkan itu kan perlu Heeh. untuk apa istilahnya Mungkin sharing-sharing juga bisa sharing bertukar ya. ide. Heeh. Bagaimana di daerah teman satu ini, nah Mm-mm. kemudian bagaimana di Kota Batu sehingga Heeh. bisa dikolaborasikan menjadi lebih tinggi lagi, Ya, lebih ya. berkembang lagi. Oke, menarik, menarik ya. Memang kalau membahas aircraft itu nggak ada habisnya biasanya. Iya, kami masih berbenah Mas ya, Ya, masih siap. berbenah, mempercantik diri, Mm-mm. bersolek diri, Mm-mm. agar wisatawan itu bisa berkunjung ke Kota Mm-mm. Batu dengan nyaman dan Ya, menikmati keindahan yang ada di Kota Wisata siap. Batu. Kalau gitu, inisiatif terbaru apa yang sedang dijalankan saat ini untuk meningkatkan daya tarik Kota Batu sebagai destinasi ekonomi kreatif? Ya, Heeh. untuk yang saat ini kita juga seperti Mm-mm. tadi yang saya sampaikan ya, Mm-mm. berbenah diri, Mm-mm. mempercantik diri, Mm-mm. bersolek ibaratnya orang Mm-mm. apa ya, menarik wisatawan, Mm-mm. sehingga mulai dari sisi kualitas, Mm-mm. kemudian mutu, Mm-mm. ya mutu kualitas yang daripada subsektor ini kita tingkatkan. Hmm. Nah, terutama kulinernya pasti yang Hah, diminati. hah. Bagaimana berkuliner yang kreatif itu juga Hmm. akan kita kembangkan kembali, Mas. Gitu, Son. Berarti lebih ke promosi ya. Berarti itu lebih ke Ya, apa? Kang Mas Nimas ya itu? Atau eh ada? enggak juga Enggak juga istilahnya ya? istilahnya gini, kita kolaborasi dengan subsektor kuliner yang ada di Kota Heeh, heeh, Batu, heeh. lebih meningkatkan, lebih kreatif Iya. lagi, Berarti kan gitu. Kang Mas Nimasnya kan tetap di bawahnya di handle Dinas Iya, Pariwisata ya? iya nanti untuk Itu Kang Mas sebagai Nimas heeh. itu kita nanti program yang ke depan Mas ya. Mhm. Program ke depan itu kita udah menyiapkan untuk Kang Mas Nimas itu terjun ke desa. Terus dengan Terjun ke desa. desa ini kita berkolaborasi juga dengan apa Forum Desa Wisata, Pokdamris Ah, Kota Batu, heeh, Kang Mas Nimas Kota Batu heeh. untuk mengangkat potensi-potensi yang ada di desa wisata masing-masing. Karena sesuai dengan yang disampaikan oleh Pak Kadis Kepala Dinas Pariwisata, itu desa yang ada di Kota Batu adalah desa wisata. Nah, Hmm. sehingga kita eh, bagaimana mengupayakan desa wisata ini bisa berkembang Hmm. dengan baik, Heeh, dengan pesat, heeh, mulai dari sektor heeh, apa ekonomi kreatif, heeh, kulinernya, heeh, produk olahan oleh-olehnya, heeh, seni budayanya, heeh, potensi wisatanya, itu kita satukan. heeh, Bagaimana menyatukan ini dengan baik? heeh. Otomatis kan perlu kolaborasi. Kita Eh, tidak bisa berjalan sendiri. berarti kan di Batu ini ada 19 desa ya? 19 Ya, desa, 5 kelurahan ya? ya. Apakah 19 desa ini sudah jadi desa wisata semua Iya, atau oh, sudah semua? sudah desa wisata. Heeh. Nah, kebetulan masing-masing desa ini punya potensi sendiri-sendiri dan punya Hmm, daya tarik masing-masing. ya, ya, ya. Gitu. Oke. Lalu apakah ada program pelatihan atau inkubasi dari yang ditawarkan oleh pemerintah untuk pelaku kreatif lokal gitu? Oh ya tentu, Heeh, Sam heeh, Hendy. Untuk heeh. meningkatkan apa potensi daripada pelaku-pelaku ekonomi kreatif, kita sudah menyiapkan beberapa pelatihan. Maka seperti tadi yang saya sampaikan, Dinas Pariwisata itu memfasilitasi dari komunitas-komunitas yang ada di Kota Batu. Monggo nanti Mhm, bila mana komunitas ini kepingin ditingkatkan apa di bidang potensinya mereka, kami mhm. siap untuk memfasilitasi.
Nah, ke Hmm. depan ini yang sudah kami siapkan yaitu ada beberapa pelatihan, yaitu Hmm. pelatihan kuliner. Hmm. Itu kita lebih meningkatkan ke kuliner kreatifnya. Kuliner Nanti ke kreatif. depan insya Allah Heeh. kuliner pasar yang akan Heeh. kita angkat lebih dulu, bertahap nanti Mas ya. Hmm. Karena nggak bisa Hmm. keterbatasan kami sehingga Hmm. harus bertahap. Iya, Nah, iya. untuk awal Heeh. itu pelatihan kuliner, Heeh. pelatihan kewirausahaan. Nah, Heeh. Heeh. pelatihan kewirausahaan ini karena desa kita desa wisata ya, Hmm. sehingga potensi apa yang Hmm. bisa ditangkap oleh masyarakat Hmm. untuk menjadi peluang usaha, itu kita berikan Oke. pelatihan-pelatihan bagi mereka. Tadi yang menarik sih Bisa. kuliner kreatif itu maksudnya seperti gimana? Apakah secara visual misalnya makanannya atau bentuk lebih ke desain Ya, logonya, produknya kita atau kita gimana? kepingin meningkatkan itu kuliner kreatif itu di Mhm. lapangan, Mhm. tetapi rasa hotel bintang 5. Bagaimana untuk Walah. meningkatkan itu? Heeh. Dari sisi penampilannya, Heeh. dari sisi rasa, itu Heeh. otomatis kan masih perlu untuk diasah Iya. skill-nya, tampilannya, kayak Iya. gitu, Mas. Yang paling penting rasanya dulu nih supaya Rasanya, orang sehingga orang kembali kan. itu kembali. Heeh. Nah, Heeh. istilahnya kangen lagi dengan kota Heeh. wisata Batu. Memang kalau makanan khas Kota Batu itu apa sih ya? Ya, kita kan masih Belum banyak ah? lagi ya, gitu kan ada ya macam-macam lah yang Heeh. di sini ada nasi Heeh. empok mungkin ya, Iya, iya. ada apa olahan apel Iya. Nasi apel nggak ada ya? barangkali ya mungkin itu kan bisa jadi sampai di Nasi apel enak ya? kayak gitu. Iya, iya. Bagaimana untuk membuat nasi apel itu apa Iya, mungkin iya. nggak ya? Ya itu. Iya, Kan iya, sekarang iya. sudah banyak ada cuka apel, keripik apel, Ya, manisan apel dan lain ya sebagainya. ada olahan Tapi oleh-oleh untuk yang luar makanan berat apel biasa. belum ada kan ya? Yang luar biasa di kreativitas masyarakat Kota Batu. Iya benar. Mudah-mudahan ke depan akan tercipta itu. Siap, amin. Semoga tercipta lah ya. Mungkin nggak ya? Tidak Pasti ada yang mungkin. tidak mungkin ya. Iya benar sekali. Lalu ini bagaimana peran divisi Ekraf ini dalam membantu komunitas kreatif ini dalam menghadapi kompetisi global? Ya, untuk kompetisi global itu memang kan Heeh. semakin ke depan kita juga Heeh. semakin Iya, bersaing ya. mungkin kan orang lihat Kota Batu masih kota kecil kan maksudnya Ya, dibandingkan mungkin dengan dibandingkan Surabaya, ya metropolitan dibandingkan tetangga Jakarta. saja, Heeh. kan Heeh. apa namanya yang sudah mempunyai gedung mega, Iya. MCC, kawasan Heeh. kreatif, tetapi kita juga punya potensi yang tidak dimiliki oleh kota lain. Iya. Apa itu? Ya Mm-mm. kan? Ya pastinya alamnya yang Alamnya. segar, alamnya yang luar biasa. Sehingga semua sudut yang ada di Kota Batu Mm. itu kita jadikan sebagai sudut Iya. kreatif. Studio alam nih. Studi alam ya, Heeh. sudut-sudut kawasan kreatif yang ada Mm-mm. di Kota Batu. Kalau Mm-mm. tetangga itu mempunyai apa heritage gitu ya, Mm-mm. semacam heritage kayu Mm-mm. tangan kayak gitu. Mm-mm. Tapi kita sudut-sudut kreatif itu ada di mana-mana untuk Kota Wisata Batu. Karena Mm. potensi alam yang Mm-mm. kita punya yang luar biasa anugerah dari Mm-mm. Allah ini yang kita manfaatkan gitu. Nah, Oke. kemudian juga memberikan skill tadi ya Mm-mm. untuk meningkatkan dari kualitas daripada masing-masing komunitas. Mm-mm. Kemudian kita juga memberikan wadah buat Mm-mm. mereka untuk Mm-mm. berkreasi seperti event-event tadi Mm-mm. yang sudah Dinas Pariwisata untuk laksanakan. Mm. Mungkin itu. Oke, kalau memang bicara masalah tempat ya kan di Malang kan memang ada MCC kan ya dia. Ya, Kan ada ya, buat konser juga bisa, terus ya, ada laboratorium komputer, ada tempat podcast dan lain ya, sebagainya. Kalau di Batu gitu memungkinkan nggak sih ya, kira-kira memungkinkan. ada mungkin siapa tahu Impiannya. karena Ekraf di Kota Batu semakin Ya, maju apalagi sudah beberapa yang go internasional. itu Mungkin banyak siapa sekali, tahu Mas. dijadikan salah Ya, satu kita titik kumpul nanti, lah ya. ya, Heeh. nanti kita ke depan itu Heeh. insya Allah akan berkolaborasi dengan dinas terkait ya. Dinas terkait dalam hal ini itu ada Disperindak Kota Batu, perekonomian, dan juga Mm-mm. kita ada Komite Ekonomi Kreatif, Mas Wadah ya. ikan kreatif. Sehingga nanti ke depan mungkin bulan Desember itu akan ada Heeh. istilahnya tempat kreatif, pasar kreatif yang ada di Kota Batu mungkin nanti Pasar tempatnya di pasar. Oh, Pasar Seperti itu. Among Tani? Ya, Pasar Among Oke, Tani. Nah, heeh. nanti ke depan ini masih digarap Iya Mas masih, sama heeh, temen di iya, apa namanya di kok di dinas dinas? apa Diskoperindak Kota Batu. Oke, Nah, kita kolaborasi heeh, sehingga 17 subsektor itu heeh, mempunyai istilahnya tempat untuk show daripada apa produk-produk ya. Show oke, daripada produk-produk heeh, ekonomi kreatifnya yang ada di heeh, Kota Batu kemungkinan akan heeh, ada untuk heeh, tempat apa namanya pusat
pasar kreatif di Kota Heeh. Batu. Nah, Dan juga kita heeh. menyiapkan untuk online-nya, Mas. Online-nya, Online-nya untuk pasar heeh, online-nya itu kita juga ada Lokadewi. Ini nanti belum kita luncurkan, Mas. Ini kita bocori sedikit Lokadewi, ya. Ada Lokadewi itu lokal heeh, desa wisata Kota Batu, heeh, itu e-commerce lokal. heeh, heeh, Sehingga pelaku-pelaku usaha ekonomi kreatif yang baru bermuncul, yang heeh, sudah kita kurasi, heeh, nah kita melakukan kurasi produk, heeh. itu yang sudah terlolos kurasi kita masukkan di dalam e-commerce lokal. Oh Dan gitu. juga Berarti bisa langsung beli online ya kayak keranjang hijau, online, keranjang kuning iya, kemarin. iya. Oke. Sehingga oleh-oleh juga bisa Heeh, masuk di Lokadewi karena nanti heeh, akan rencana ke depan pengembangan dari rencana tindak lanjut dari hmm, Lokadewi ini nanti akan hmm, kita tempelkan di pusat keramaian hmm, sehingga wisatawan kalau tidak bisa untuk ke tempat oleh-oleh bisa klik aja di hmm. barcode-nya nanti akan diantar ke lokasi itu Hmm. lebih mempermudah untuk Tapi wisatawan. lebih murah nggak ya? Biasanya kan Ya, ada dana ya admin dan tapi lain sebagainya. Kalau lebih mahal kan mungkin bisa. nanti mungkin nanti ada promo, ada Ah apa ya, depannya. mungkin Ini sama tahu kan pemerintah kasih masih subsidi juga dulu. ya masih taraf ya, Iya masih masih ada prototipe lah ya taraf masih. ya, Ah. taraf uji coba gitu Mas. Hmm. Mudah-mudahan bisa Iya, berkembang dan pasti. membawa manfaat ya buat Pastilah, masyarakat iya. Kota Batu, pelaku Heeh, ekonomi kreatif heeh. yang ada di Kota Batu. Iya. Kalau ada program unggulan Ekraf nih Kota Batu yang ingin Anda tonjolkan apa? Ingin tonjolkan adalah apa ya, berbenah diri untuk, subsektor kulinernya ya, Mas, ya, Wisata karena kulinernya. kuliner itu adalah tujuan utama daripada wisatawan. Ya Iya. kalau kita ingin masyarakat wisatawan itu kembali harus kita Heeh. memberikan kesan yang baik Hmm. sehingga, eee, dari ini kita rasakan turun ke Heeh. hati. Nah kan gitu, Oke. sehingga akan membuat wisatawan itu Iya. kembali dan kembali untuk Iya. menikmati kota wisata Batu yang Heeh. alamnya ini sudah luar Iya. biasa, Sudah. dianugerahi Allah sejuk, Heeh. ya, keren. Mm-mm. Nah, itu sudah luar Sudah biasa. wisata alamnya sejuk, Ya. makanannya juga enak itu pasti. Nah, Pasti itu. akan kembali terus setiap Iya, minggunya. kita harapkan seperti Kalau itu, bisa tiap hari Mas. balik jadi dia nggak kerja. Oke, terima kasih Bu Artini. Nah ini saya ada 5 pertanyaan cepat nih, santai aja, jawab singkat aja. Apa hobi yang bikin Anda lupa waktu? Nonton. Nonton. Lagu favorit? Cinta terbaik. Yang terbaik. Satu hal kecil yang bikin Anda bahagia setiap hari? Syukur diberi Syukur. sehat. Siap. Tempat liburan impian yang belum kesampaian? Yang belum itu ke Raja Ampat. Raja Ampat. Irian. Kata atau frasa yang sering Anda ucapkan? Pasti bisa. Pasti bisa. Pasti bisa. Karena Dari impian menjadi kenyataan. bisa. Siap. Nah, kalimat penutup ini. Ya. Harapan untuk masyarakat dan pelaku kreatif bisa bersama-sama pemerintah daerah untuk mengembangkan ekraf Kota Batu. Ya, Kota Batu ini adalah rumah bagi insan-insan kreatif. Ya, maka dari itu ya, kita harus bekerja sama, berkolaborasi untuk mengembangkan ekonomi kreatif ini yang berkelanjutan. Oke. Dengan semangat gotong royong, semangat inovasi tiada henti, dan juga kolaborasi yang kuat, insya Allah KWB pasti bisa. KWB pasti bisa. Semangat. Oke, terima kasih Bu Artini. Sungguh pandangan yang memukau dan semoga penonton bisa mendapatkan kesan serta menambah nilai lah. Amin, amin, amin. Oke, terima kasih Sobat Hendy. Untuk podcast hari ini, kita bertemu lagi di episode selanjutnya.